5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Yang pertama Priangan Timur. Priangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, KKP ini sangat penting bagi kita semua. Bukan hanya sekedar untuk tiket. Tiket menjadi pengurus, tiket menjadi anggota legislatif, tiket menjadi eksekutif. Tapi bagaimana kita mengabdi di tengah-tengah rakyat. Pada saat bicara pengabdian, maka di PD Perjuangan dikenal dengan mengorganisir rakyat. Di saat kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, PHK di mana-mana, inflasi meningkat, pengangguran di mana-mana, pembangunan susah, jalan-jalan rusak, program MBG banyak keracunan, anak kecil yang kritis terhadap seorang gubernur dibully habis-habisan. Maka PD Perjuangan harus hadir di tengah-tengah rakyat. Setuju? Hanya kader dari PDI Perjuangan yang akan menyetujui pemikiran-pemikiran gila dari orang-orang yang sedang sakit jiwa seperti si Ono Surono. Hanya kader-kader dari PDI Perjuangan pula lah yang akan sefrekuensi dengan pernyataan dari si Ono Surono itu. Bagi saya yang adalah rakyat jelata, bagi saya yang adalah wong cilik, saya akan tetap menyuarakan yang namanya kebenaran, dan saya akan tetap membela kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap rakyat, dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa, pagi-pagi kita disajikan dengan pemberitaan bahwa Provinsi Jawa Barat sudah diusulkan agar dimekar menjadi 5 provinsi. Saya merasa lucu ketika pernyataan ini dikeluarkan oleh si Ono Surono. Ya, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan, sekaligus Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus sosok wakil rakyat yang selama ini selalu berkoar-koar di media sosial untuk nyinyir, untuk menolak, untuk memprotes segala kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Sehingga tidak heran bila dalam cuplikan-cuplikan video di media sosial, si Ono Surono itu, dari kita yang adalah rakyat jelata, dari kita yang adalah orang-orang kecil, selalu menjulukinya sebagai wakil rakyat yang sedang mengidap gangguan jiwa. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama ada 2 momen. Yang pertama, si Ono Surono sedang berkoar-koar untuk memprovokasi sesama rekan sejawatnya agar Jawa Barat bisa mekar menjadi 5 provinsi. Dan yang kedua, si Ono Surono sudah bersemangat untuk memberikan pemahaman kepada kader-kader dari PDI Perjuangan agar bisa berpikir secara waras sesuai dengan kewarasan yang dimiliki oleh seorang Ono Surono. Saya berharap bahwa kita sebagai rakyat, mari kita selalu berpihak di jalan yang benar. Mari kita menyuarakan yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan. Statement-statement yang lahir dari seorang Ono Surono bagi saya secara pribadi adalah statement yang keluar dari mulut seorang pengidap gangguan jiwa.
Karena beliau sedang stres, beliau sedang sakit hati, beliau benar-benar tak berdaya ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kang Deddy Mulyadi. Saking rasa sakit hatinya, sampai-sampai dia mengusulkan agar Jawa Barat bisa mekar menjadi 5 provinsi. Saking tak mampu untuk menghadapi Kang Deddy Mulyadi, Ono Surono pada akhirnya semakin hari mulai semakin stres. Semakin hari kita melihat bahwa kejiwaan dari beliau ini benar-benar sudah mengalami goncangan yang begitu luar binasa. Kita sebagai rakyat dan kita sebagai pribadi-pribadi yang selalu berpihak kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, pastinya merasa bersyukur, pastinya merasa berterima kasih. Karena manusia-manusia seperti Ono Surono, wakil rakyat yang tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan partai politik mereka, sudah selayaknya bahwa partai politik tersebut harus kita tinggalkan dan harus kita nyungsepkan bersama-sama. Seringkali saya katakan bahwa hanya orang-orang yang sedang mengidap gangguan jiwa, yang sedang stres, yang sedang sakit hati, yang sedang panik, yang akan mendengar arahan, provokasi yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh seorang Ono Surono itu. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. 5 provinsi mana 5 saja? provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Yang pertama Priangan Timur. Jangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Jadi disampaikan lagi nih, ya Ketua Yasmin Koordinator Bidang Komisi 1 sudah ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Bubar itu nanti kita akan launching, kita pastikan. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Gubernur mana? Legislatif bakal bahas usulan Jabar menjadi 5 provinsi dari Sunda Galuh hingga Sunda Caruban. DPRD Jawa Barat segera membahas sejumlah usulan mengenai pengajuan calon daerah otonomi baru atau CDOB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana yang disampaikan melalui postingan video Instagram Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Ieu meureunannya ku saking pusingna kumaha carana ngajatuhkeun KDM teu bisa-bisa diserang ti ditu ti dieu teu mempan. Akhirna naon? Ya geus lah pecahkeun we Jawa Barat teh jadi 5 provinsi. Keun we lah KDM rek mimpin Jawa Barat bagian mana? Yang penting aing oge jadi pemimpin cia. Ku maruk-maruk teuing atuh sia teh. Cieun nya KDM ke nyalonkeun deui di 2028. Cieun tuh bisa ngalawan deui, cieun eleh deui. Geus we bubarkeun Jawa Barat na nyieun provinsi deui. Tapi kan itu bukan usulan baru, heueuh. Aing oge ieu teh usulan teh geus lila dicetuskeun nya. Geus loba nu hayang cenah provinsi Jawa Barat teh geus we pencarkeun pisahkeun nya. Jadikeun 5 provinsi. Tapi kunaon dibahasna ayeuna? Mang Ono yang jadi gubernur provinsi mana? Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, KKP ini sangat penting bagi kita semua. Bukan hanya sekedar untuk tiket. Tiket menjadi pengurus, tiket menjadi anggota legislatif, tiket menjadi eksekutif. Tapi bagaimana kita mengabdi di tengah-tengah rakyat. Pada saat bicara pengabdian, maka di PD Perjuangan dikenal dengan mengorganisir rakyat. Di saat kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, PHK di mana-mana, inflasi meningkat, pengangguran di mana-mana, pembangunan susah, jalan-jalan rusak, program MBG banyak keracunan.
Anak kecil yang kritis terhadap seorang gubernur dibully habis-habisan. Maka PD Perjuangan harus hadir di tengah-tengah rakyat. Setuju? Nah, sehingga mudah-mudahan kaderisasi Pratama ini bisa menghasilkan kader PD Perjuangan bukan hanya secara ideologi bagaimana tertanam, bagaimana Pancasila, bagaimana terkait dengan sejarah PD Perjuangan, bagaimana terkait dengan tata kelola partai, bagaimana terkait dengan piagam perjuangan PD Perjuangan. Tapi sepulang dari sini kita harus mempunyai sense of crisis, kepedulian terhadap persoalan-persoalan rakyat di Jawa Barat, wabil khusus di Kabupaten Subang. Kita punya bupati, walau tidak kader PDI Perjuangan, tapi kita sudah bersama-sama mendukung, mengusung, dan menjadikan Bupati Subang. Tentunya kita mempunyai saat ini 9 kursi DPRD Kabupaten Subang, maka kita harus cermati betul apa yang menjadi program kebijakannya Bupati yang telah kita usung, dan kita menjadi bagian dari kemenangan tersebut. Jangan sampai PDI Perjuangan ditinggal oleh Bupati. Jangan sampai PDI Perjuangan pun hanya diam melihat rakyat Subang misalnya tidak diurus oleh bupatinya. Maka kawan-kawan sekalian, saya ajak Subang, Jawa Barat pada umumnya, kita benar-benar melakukan pengabdian kepada masyarakat. Apapun ceritanya, saya pikir masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas, sudah sangat kritis, dan sudah sangat melek dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. PDI Perjuangan di mata saya yang adalah rakyat jelata ini merupakan salah satu partai politik yang munafik. Sekali lagi, PDI Perjuangan di mata saya yang adalah rakyat jelata merupakan salah satu partai politik yang munafik. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena di mata saya, dengan segala aksi protes, penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, yang diwujudkan oleh kader-kader PDI Perjuangan atau yang disuarakan oleh kader-kader dari PDI Perjuangan ini, sesungguhnya merupakan bukti nyata bahwa PDIP bukan partainya wong cilik, tetapi PDIP merupakan partai politik yang dipekerjakan atau yang diperjuangkan oleh kader-kader PDIP itu untuk kesejahteraan partai politik dan diri mereka sendiri. Sudah ada begitu banyak bukti yang menerangkan bahwa PDIP itu bukan partainya wong cilik. Sudah ada begitu banyak kasus-kasus korupsi yang menerangkan bahwa PDIP itu adalah partai politik yang bekerja untuk kesejahteraan partai politik mereka sendiri. Sehingga kita tidak heran ketika ada satu-satunya partai politik di bangsa ini di mana kadernya dijuluki sebagai petugas partai itu hanya dimiliki oleh PDI Perjuangan ini. Dari cerita, dari berbagai macam pengalaman, dan dari berbagai macam kejadian yang terjadi di bangsa ini, saya yang adalah rakyat jelata, saya berkesimpulan bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang benar-benar munafik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semboyan mereka bahwa PDIP adalah partainya wong cilik itu hanyalah pemanis. Itu hanyalah omong kosong.
itu adalah sebuah kata-kata, adalah sebuah istilah yang dipergunakan oleh kader-kader PDI Perjuangan untuk ngibul terhadap rakyatnya. Sehingga dengan demikian, saya ingin mengajak kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat, masih percayakah kalian dengan PDI Perjuangan? Partai politik yang hari ini secara terang-terangan mulai menunjukkan rasa kepanikan yang begitu luar biasa setelah mereka harus disingkirkan dari zona nyaman itu. Zona nyaman di mana mereka sebagai kader partai akan bekerja untuk kesejahteraan partai. Tetapi hari ini ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, maka sirnalah sudah. Ono Surono hari-hari belakangan ini kalau kita perhatikan seperti orang yang sedang mengidap gangguan jiwa. Seperti orang yang sedang stres. Seperti orang yang lari dari rumah sakit jiwa. Sehingga segala tutur katanya, segala usul sarannya, segala bentuk narasinya selalu dibantahkan dengan keberpihakan dari masyarakat Jawa Barat yang selalu mendukung dan mengapresiasi kebijakan ataupun program kerja yang lahir dari Gubernur Jawa Barat itu. Ada beberapa partai politik di Jawa Barat yang hari ini yang sudah mulai mengidap gangguan jiwa, yang sudah mulai panik, yang sudah mulai stres ketika posisi nyaman mereka pada akhirnya harus diberantas habis oleh seorang Deddy Mulyadi. Percayalah, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat, pemimpin-pemimpin yang hatinya mulia, pasti akan selalu didoain, pasti akan selalu dijaga, dan pasti akan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga rakyatnya itu sendiri. Kita doakan bersama-sama agar di 2029 nanti PDIP di Provinsi Jawa Barat harus menerima kekalahan dengan persentase 0%. Nyungsepkan PDI di Provinsi Jawa Barat dan juga nyungsepkan partai-partai politik di bangsa ini yang bekerja untuk kesejahteraan partainya sendiri. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi tentang Kang Ono Surono. Kayaknya Kang Ono Surono tidak pernah bosan untuk berusaha memberikan rapot merah kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini gerakan Kang Ono Surono adalah dengan rajin menyambangi dan mendatangi pondok-pondok pesantren untuk ngaji kitab kuning, walau alam, untuk memberikan bantuan pada kiai, walau alam. Tapi yang pasti hadirnya Kang Ono ke pondok-pondok pesantren telah menyebabkan adanya statement-statement dari oknum kiai yang kembali mempersoalkan dana hibah. Dan mereka memberikan cap kepada Gubernur Jawa Barat sebagai gubernur yang tidak berpihak kepada pondok pesantren. Kang Ono berhasil untuk menggosok para tokoh yang katanya para kiai di pondok-pondok pesantren untuk menggonggong, melawan, dan memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sementara ini ya menangguhkan dana hibah yang selama ini diterima.
saya jadi curiga. Jangan-jangan hadirnya Kang Ono Surono ke pondok pesantren bukan untuk mengaji kitab kuning atau mengaji Sapinah atau mengaji dalam rangka mensucikan diri atau membuat hati menjadi lembut, tetapi jangan-jangan adanya usaha untuk menggosok, untuk memanas-manasi para kiai, sehingga seperti yang terjadi, ada yang katanya kiai menggonggong karena terkait dengan ditahannya dana hibah tahun ini. Saya berharap sebagai warga Jawa Barat, dan saya mengajak warga Jawa Barat, mari kita dukung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan anggaran negara. Jangan sampai anggaran negara ini lari ke kegiatan-kegiatan atau lari ke orang-orang yang tidak tepat. Jangan-jangan anggaran negara selama ini hanya menjadi bancakan orang-orang yang aktif di dunia politik, atau jangan-jangan ya dana hibah yang kemarin tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh lembaga-lembaga yang dia sendiri memiliki jabatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, yang dalam hal ini bekerja sama dengan anggota-anggota legislatif yang sama-sama menikmati dana hibah. Saya setuju mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang ingin menertibkan dana hibah, sehingga dana hibah yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, sehingga betul-betul berkeadilan sosial dan dinikmati oleh seluruh warga Jawa Barat. Terima kasih. Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat dengan kebijakannya tetap istiqomah berpihak kepada rakyat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang waras pasti akan selalu berpihak kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Orang-orang waras pasti akan selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, yang selalu menyelesaikan tentang persoalan rakyat, yang selalu menyelesaikan musibah dan bencana yang dialami oleh rakyatnya. Hanya orang-orang yang tolol, hanya orang-orang yang sedang dalam gangguan jiwa, hanya orang-orang yang sedang stres yang akan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Hal ini bisa terjadi kalau kita sebagai rakyat bisa menggunakan logika akal sehat kita agar kita mampu untuk memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kita tidak mudah diprovokasi oleh manusia-manusia yang otaknya dajal, oleh manusia-manusia yang pola pikirnya dangkal, oleh manusia-manusia yang sedang stres, oleh manusia-manusia yang sedang mengidap gangguan jiwa, oleh manusia-manusia yang sedang panik, seperti si Ono Surono itu. Kritikan-kritikan tajam yang ditujukan kepada si Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat ini, sesungguhnya mau membuktikan kepada kita masyarakat Jawa Barat dan juga kepada kita masyarakat Indonesia bahwa Ono Surono adalah wakil rakyat yang benar-benar tidak berbobot, yang benar-benar tidak berguna, tetapi fungsinya Ono Surono hanya bisa diperuntukkan untuk PDI Perjuangan, bukan untuk rakyat. Dari cuplikan video tadi juga, kita sesungguhnya sudah diberitahu bahwa Ono Surono ini adalah manusia provokator. Kehadiran dari Ono Surono bagi saya secara pribadi mencerminkan PDI Perjuangan. Karena Ono Surono adalah kader PDI Perjuangan. Dan hal-hal yang dilakukan oleh kader-kader dari PDI Perjuangan sesungguhnya mencerminkan tentang partai politik itu sendiri. Sehingga
apapun yang disuarakan oleh Bu Megawati Soekarno Putri tentang Bong Cilik yang biasa beliau berkuar-kuar di media sosial, mulai ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang Deddy Mulyadi, semua narasi omong kosong yang biasa disuarakan oleh Ibu Megawati itu terbongkar. Sehingga tadi saya katakan bahwa salah satu partai politik yang sangat munafik yang ada di negara Indonesia ini adalah PDI Perjuangan itu sendiri. Kita perhatikan saja, sesungguhnya ada begitu banyak kemunafikan yang ditunjukkan oleh kader-kader dari PDI Perjuangan. Tetapi yang paling menonjol hari ini adalah kemunafikan yang dipersembahkan oleh seorang Ono Surono yang adalah anggota DPRD dari Provinsi Jawa Barat ini. Sehingga ketika kita melihat masyarakat Jawa Barat mengkritik keras, menghujat bahkan mencaci maki, bahkan dijadikan sebagai bahan lawakan tentang si Ono Surono ini, sesungguhnya mau mengetuk pintu hati kita tidak saja masyarakat Jawa Barat, tetapi kita masyarakat Indonesia, bahwa mari jangan lagi kita mendukung partai politik yang tidak memikirkan tentang kesejahteraan rakyat. Mari kita dukung partai-partai politik yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata, yang selalu memikirkan tentang kesejahteraan rakyat. Cukuplah kita selama ini dikibulin, dibohongin oleh manusia-manusia bangsat yang ternyata mereka berjuang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita dan bisa menyadarkan kita agar ke depan kita jangan lagi mau dikibulin, jangan lagi mau dibohongin oleh partai politik yang tidak memperjuangkan tentang kesejahteraan rakyat. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.